warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Herdiansa, NPM 22315032. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang elektronika analog, prinsip dasar dan aplikasinya. Elektronika analog adalah salah satu cabang ilmu elektronika yang berfokus pada sistem dan komponen elektronik yang bekerja dengan sinyal-sinyal kontinu. Berbeda dengan elektronika digital yang berfokus pada sistem biner. Elektronika analog menangani sinyal-sinyal analog yang dapat memiliki berbagai nilai dalam rentang tertentu. Dalam seksi ini, kita akan membahas prinsip dasar dan beberapa aplikasi penting dari elektronika analog. Komponen dasar elektronika analog. Pertama, resistor. Resistor adalah komponen pasif yang berfungsi untuk membatasi atau mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian. Resistor tersedia dalam berbagai nilai, toleransi, dan jenis yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pembagi tegangan, pengatur arus, dan banyak lagi. Selanjutnya, kapasitor. Kapasitor adalah komponen pasif yang dapat menyimpan muatan listrik, sementara kapasitor dapat digunakan untuk memblokir atau melewatkan sinyal DC, menyaring frekuensi, dan banyak aplikasi lainnya dalam rangkaian analog. Indikator. Indikator adalah komponen pasif yang dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Indikator memiliki sifat menentang perubahan arus listrik sehingga dapat digunakan untuk aplikasi filter, transformator, dan banyak lagi. Selanjutnya, rangkaian umpan balik. Yang pertama, umpan balik negatif. Umpan balik negatif adalah teknik untuk mengurangi distorsi dan meningkatkan stabilitas suatu sistem dengan umpan balik negatif. Sebagai output sistem dikembalikan ke input dengan polaritas yang berlawanan menekan perubahan output. 2. Umpan balik positif. Umpan balik positif adalah teknik untuk meningkatkan penguatan dan sensitivitas suatu sistem dengan umpan balik positif. Sebagian output sistem dikembalikan ke input dengan polaritas yang sama memperkuat perubahan output. Amplifier operasional. Salah satu komponen kunci dalam rangkaian umpan balik adalah amplifier operasional atau OP-AMP. OP-AMP adalah integrated circuit atau IC yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam rangkaian analog yang kompleks dengan mengatur umpan balik. Aplikasi elektronika analog. Penguat sinyal. Elektronika analog digunakan secara luas untuk memperkuat sinyal-sinyal listrik seperti pada penguat audio, penguat video, dan penguat instrumentasi. Rangkaian penguat memanfaatkan komponen-komponen aktif seperti transistor untuk menguatkan sinyal input menjadi sinyal output yang lebih kuat. Filter sinyal. Elektronika analog juga digunakan untuk memfilter sinyal-sinyal listrik yang dapat diinginkan seperti noise atau frekuensi yang tidak berguna. Rangkaian filter menggunakan komponen-komponen pasif seperti kapasitor dan indikator untuk melewatkan atau memblokir frekuensi tertentu. Osilator dan pewaktu. Elektronika analog dimanfaatkan untuk membuat rangkaian osilator yang dapat menghasilkan sinyal-sinyal periodik. Rangkaian pewaktu yang dapat menghasilkan pulsa-pulsa periodik. Aplikasi ini sangat penting dalam bidang komunikasi, instrumentasi, dan komputer. Selanjutnya, analisis rangkaian analog. Analisis tegangan. Analisis rangkaian analog umumnya dimulai dengan menentukan tegangan pada titik penting. Dalam rangkaian, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip pembagi tegangan, superposi, dan lainnya. Analisis arus. Selain tegangan, arus listrik juga merupakan parameter penting dalam analisis rangkaian analog. Arus dapat dianalisis dengan menggunakan hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan teknik-teknik lainnya. Analisis frekuensi. Untuk rangkaian-rangkaian yang bekerja dengan sinyal AC, analisis frekuensi menjadi sangat penting. Hal ini melibatkan perhitungan impedansi, komponen-komponen pasif, dan respon frekuensi rangkaian secara keseluruhan. Analisis kestabilan. Dalam banyak aplikasi analog, kestabilan rangkaian terhadap perubahan parameter komponen menjadi hal yang kritis. Teknik-teknik analisis kestabilan digunakan untuk memastikan rangkaian tetap bekerja dengan baik. Selanjutnya, rangkaian analog kelanjutan.
Filter aktif. Filter aktif menggunakan OP-AMP dengan komponen-komponen pasif untuk membuat filter frekuensi yang lebih kompleks dan fleksibel dibandingkan filter pasif. Penguat diferensial. Penguat diferensial adalah jenis penguat yang dapat menguatkan perbedaan antara dua sinyal input sambil menekan sinyal-sinyal bersama. Osilator RC atau LC. Osilator RC dan LC menggunakan komponen-komponen pasif untuk menghasilkan sinyal-sinyal periodik dengan frekuensi yang stabil dan dapat disesuaikan. Modulator dan demodulator. Rangkaian modulator dan demodulator memungkinkan pengirim informasi melalui sinyal pembawa, sangat penting dalam komunikasi analog. Selanjutnya, tantangan dalam elektronika analog, noise dan interferensi. Sinyal-sinyal analog sangat rentan terhadap noise dan interferensi elektromagnetik yang dapat merusak kualitas dan keandalan rangkaian, drift dan stabilitas. Perubahan parameter komponen analog akibat suhu penuaan dan faktor lain dapat menyebabkan drift dan ketidakstabilan pada rangkaian. Linearitas dan distorsi. Banyak aplikasi analog membutuhkan linearitas tinggi untuk menghindari distorsi sinyal. Ini menjadikan tantangan khusus dalam merancang rangkaian. Selanjutnya, masa depan elektronika analog. Yang pertama, aplikasi biomedis. Elektronika analog sangat penting dalam aplikasi biomedis seperti alat pemacu jantung, sensor, dan perangkat medis lainnya. Yang kedua, energi terbarukan. Sistem elektronika analog dibutuhkan untuk mengontrol dan mengoptimalkan sistem energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin. Sensor-sensor analog akan menjadi elemen kunci dalam pengembangan IoT untuk mengumpulkan dan mengelola data dunia nyata. Kecerdasan buatan. Proses dan sirkuit analog dapat mempercepat kompetensi dan dalam sistem-sistem kecerdasan buatan dan mempelajari mesin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.